Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Mustafa dengan NIM 15012131337. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari matkul tata kelola perusahaan dengan judul 5 contoh implementasi CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia. Yang pertama, program CSR atau kepanjangan dari Corporate Social Responsibility adalah program yang dijalankan suatu perusahaan untuk dapat memberikan dampak sosial secara positif bagi lingkungan sekitarnya, khususnya masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Adapun 5 perusahaan yang saya akan presentasikan adalah 1. PT Telkom Indonesia, yang kedua PT Danone Aqua, yang ketiga PT Semen Gresik, yang keempat PT PJB, yang kelima PT Unilever. Yang pertama, PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia mendirikan program Indonesia Digital Learning atau IDL dengan tujuan mendorong terjadinya perubahan paradigma digital untuk guru di seluruh wilayah Indonesia. Program ini berupaya untuk meraih apresiasi dan penghargaan sebagai best program yang dibuat oleh The Latovi School of CSR. Program Indonesia Digital Learning dinilai sebagai CSR terbaik karena memberi pengaruh positif terhadap perubahan kehidupan komunitas guru di Indonesia. Hal ini dikarenakan IDL mampu meningkatkan kompetensi kualitas pengajaran lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan keterampilan para guru di Indonesia. Program CSR PT Telkom Indonesia yaitu Indonesia Digital Learning mendapatkan penghargaan sebagai dasar terbaik di tahun 2016. Yang kedua adalah PT Danone Aqua. Aqua mendirikan Departemen CSR pada tahun 2005 untuk menginisiasi pelaksanaan beberapa kegiatan, di antaranya program Aqua Lestari yang merupakan bagian dari Sustainable Initiative. Inisiatif pengelolaan dari program ini pun mulai terlihat di mana Danone melakukan kajian perhatian pemangku kepentingan serta isu yang kedepannya akan ditangani oleh perusahaan. Dalam hal ini tentunya berkaitan langsung dengan alam dan juga lingkungan sekitar. Bisa dari aspek pengelolaan limbah, konservasi, aspek transportasi, akses air, hingga program pengembangan masyarakat. Di dalam pihak internal Danone, Aqua juga masing-masing mendirikan departemen yang bergerak dalam dampak eksternalitas dan peluang memperbesar kontribusi positif. Pada program Aqua 1 untuk 10 yang dimulai sejak tahun 2006 merupakan bagian dari Departemen Marketing terhadap peran strategis implementasi CSR Danone Aqua. Yang ketiga ada PT Semen Gresik. PT Semen Gresik yang merupakan salah satu operating company dari PT Semen Indonesia Persero Tbk mengeluarkan program tanggung jawab sosial atau CSR di tahun 2017 dengan memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat di sekitar perusahaan. Setidaknya terdiri dari 5 program CSR terbaik unggulan PT Semen Gresik tahun 2017, di antaranya Semen Gresik memberikan bantuan pada forum masyarakat kokoh senilai 7,25 miliar di 26 desa dan kecamatan, terfokus pada program pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemitraan serta keterlibatan bersama segenap pemangku kepentingan. Yang kedua, menyalurkan 34 ekor sapi kurban kepada masyarakat di Kabupaten Tuban. Yang ketiga, dalam upaya mendukung program pengentasan kemiskinan, Semen Gresik membantu pemerintah pusat dan Pemkab Tuban dengan berkomitmen melaksanakan program bedah rumah tak layak huni sebanyak 40 rumah senilai 1,8 miliar. Bantuan bedah rumah ini dikhususkan bagi masyarakat prasejahtera di area pembangunan perusahaan di seluruh area Kabupaten Tuban. Bantuan pendampingan pada berikutnya ada bantuan pendampingan petani Green Belt sejak tahun 2004. Semen Gresik membangun kerjasama erat dengan mitra strategis perusahaan yaitu petani pengelola sabuk hijau area tambang atau disebut petani Green Belt. Hingga tahun 2017, total petani Green Belt yang mengelola lahan perusahaan berjumlah 328 orang dan terbagi dalam 20 kelompok petani dari desa-desa terdekat. Yang kelima, bantuan secara simbolis sebanyak 4.000
740 sak semen senilai 230 juta untuk membangun gedung sekolah, masjid, dan musola, sarana pendidikan Al-Quran, gereja, dan fasilitas publik lainnya. Perusahaan yang keempat adalah PT BJB atau Pembangkit Jawa dan Bali. Corporate Social Responsibility yang dibuat oleh PT BJB adalah pembangunan jembatan bagi perusahaan dan masyarakat sekitar untuk berkomunikasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, yang mendukung permintaan pemerintah memperbesar kapasitas listrik di Indonesia hingga 35.000 watt. PT BJB mendirikan program Akademi Komunitas. Program ini memberikan pendidikan gratis D1 kelistrikan untuk masyarakat yang mana turut serta membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di sekitar unit pembangkit PT BJB. Program ini akan langsung mempekerjakan masyarakat yang telah lulus dari pendidikan D1 kelistrikan. Adapun yang kelima atau yang terakhir adalah PT Unilever Indonesia. Perusahaan besar yang satu ini telah banyak melakukan program CSR sebagai tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat. Hal ini dalam upaya kelanjutan program korporasi terhadap brand produk rumah tangga yang mereka keluarkan. Kesuksesan CSR Unilever karena melalui kepercayaan masyarakat lewat program-program di bawah ini, antara lain program edukasi kesehatan gigi dan mulut dari Persuden. Yang kedua, program pelestarian makanan tradisional Bango. Yang ketiga, kampanye cuci tangan dengan sabun Lifebuoy. Yang keempat, program pemberdayaan masyarakat UKM, program pemberdayaan petani kedelai hitam. Yang kelima, ada program edukasi kesehatan masyarakat, pola hidup bersih dan sehat. Yang terakhir, PT Unilever bekerjasama dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuat program Jakarta Green Clean pada tahun 2008 sebagai bentuk kepedulian perusahaan dan juga masyarakat terhadap lingkungan hidup. Melalui program itu, PT Unilever Indonesia berharap dapat lebih memberikan kesadaran dan memberdayakan masyarakat untuk kembali menghijaukan lingkungan. Karena kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup berlangsung efektif jika dimulai dari keluarga kemudian berlanjut kepada lingkungan masyarakat sekitar. Seperti bijak sampah rumah tangga yang dihasilkan melalui konsep reduce, reuse, dan recycle. Yang terakhir, adapun manfaat CSR bagi masyarakat adalah yang pertama sebagai peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan. Yang kedua, pendanaan investasi komunitas dan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, peningkatan kompetensi teknis dan personal individu yang terlibat. Yang terakhir, sebagai promosi bagi prakarsa komunitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.